Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih tetap semangat ya dalam mempersiapkan ujian SKD CPNS yang akan sebentar lagi dimulai. Nah, mungkin teman-teman yang mendapatkan jadwal di jadwal-jadwal awal, jadi lebih mempersiapkan kembali untuk seleksi kompetensi dasar. Dan mungkin teman-teman juga yang mendapatkan di jadwal akhir-akhir, nah mungkin bisa sambil terus menyimak beberapa materi video yang ada di channel Perawat Online. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal tes inteligensia umum atau TIU. Nah, lebih khususnya, lebih spesifiknya kita akan membahas soal-soal yang mengenai hitung pecahan desimal ya. Ada pecahan, ada desimal. Nah, bagaimana cara cepat menghitungnya? Nah, simak dari video pada kesempatan kali ini. Selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Jadi teman-teman yang berada di kelas WhatsApp segera beralih ya ke live YouTube pada malam hari ini. Nah, ya silakan bisa bergabung, kita belajar bersama di kesempatan malam hari ini membahas mengenai soal hitungan pecahan. Baik, kita awali soal pertama. Hasil dari 2/6 dikali 12 dikurangi 1/5 dibagi 4 ditambah 1/10. Nah ya, jadi jangan panik ya. Jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik ketika melihat pecahan yang ribet seperti ini ya. Jadi jangan panik terlebih dahulu. Kalau panik maka kita akan blank ya. Jadi tetap tenang, tetap fokus ya. Kita kerjakan perlahan-perlahan dan sesuai aturan yang berlaku. Perhatikan soal pertama ini ya. Di sini ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian dan ada penjumlahan. Nah, maka mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan penjumlahan. Nah, jadi intinya yang kita kerjakan terlebih dahulu, di sini saya beri tanda kurung, ya 2/6 dikali 12. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian 1/5 dibagi 4. Nah, ya. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan yang perkalian. Saya rasa gampang ya, kita tinggal kalikan silang saja, 2/6 dikali 12, nah 6 ini bisa kita coret, jadi 1, 12 dibagi 6, 2. Nah, maka ketemu 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 berapa? Sama dengan 4. Nah, ya jadi di sini jawabannya 4 untuk yang perkalian. Kemudian dikurangi 1/5 dibagi 4. Nah, kita ingat, kalau 1/5 dibagi 4, nah kalau ada soal pecahan dibagi atau pembagian di soal pecahan, maka nanti itu bisa dibalik ya. Dibalik jadi apa? Nah, jadi ini nanti saya taruh atas ya, akan menjadi 1/5. Nah, ini ya. Yang awalnya dibagi menjadi dikali. Nah, tapi dibalik yang awalnya 4 ini kan sebenarnya 4/1. Kita balik menjadi 1/4. Nah, 1/5 kali 1/4 tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Ya, jadi sama dengan 1/20. Nah, ya kan 5 dikali 4 ini kan 20. Maka ketemu ini jawabannya adalah 1/20. Oke. Jadi kalau kita taruh sini 4 dikurangi 1/20 ditambah 1/10. Nah, ini ya, jadi kita sudah lebih sederhana lagi. 4 dikurangi 1/20 ditambah 1/10. Nah,
Kemudian di sini tinggal kita samakan saja penyebutnya. Ini kan ada penyebut 20 dan 10. Nah, kita samakan. Saya taruh di bawah ya. Nah, kita samakan penyebutnya dulu supaya enak. Nah, 20 10 kita samakan aja 20 semua. Nah, oke, 4. 20 kali 4 berarti 80. Dikurangi 1 per 20 maksudnya, kemudian 1 per 10 kita ganti penyebutnya jadi 20. Maka menjadi berapa? Menjadi 2 per 20 ya. Nah, ditambah 2. Oke, jadi kita ketemu 80 dikurangi 1 ditambah 2 per 20. Nah, langsung saja kita selesaikan. 80 dikurangi 1, 79. 79 ditambah 2, 81. Berarti jawabannya 81 per 20. Nah, perhatikan opsi jawaban. Ternyata opsi jawabannya adalah bilangan desimal di sini, tidak ada pecahan. Nah, maka 81 per 20 kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya bagaimana? Ya sudah, tinggal kita bagi aja 81 dibagi 20. Nah, ya. Kita sederhanakan pecahan ini, sebenarnya kan menjadi 41 per 20. Oke, masih ingat ya, jadi 81 per 20 itu sama dengan 41 per 20 ya. Ini kita kalikan silang, 4 kali 20, 80. 80 ditambah 1, 81. Jadi kan 81 sama. Jadi 81 per 20 itu senilai atau sama dengan 41 per 20. Nah, sekarang dari 41 per 20 kita ganti menjadi desimal. 4-nya sudah jelas 4. Nah, ya. 4 pasti koma di sini. Saya tinggal 1 per 20. 1 per 20 berapa desimal? Nah, jadi untuk mengganti pecahan menjadi desimal harus kita kalikan kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya. Kalau 20 maka ini kita kalikan 5 supaya menjadi 100 ya. Yang atas kali 5, yang bawah kali 5. Ya. 1 kali 5, 5. 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, 5 per 100 itu sama dengan, kita sudah pasti bisa kan, 0,05. Nah, karena 100, nolnya 2, kan ada 2 nol. 1, 2. Maka di sini juga 2 angka di belakang koma. Ada 1, 2. Nah, kemudian 4 ditambahkan 0,05. Jadi jawabannya 4,05. Oke, jadi ketemu jawabannya adalah yang opsi jawaban C. Oke, ya. Nah, ya sama ya. Jadi seperti itu. Saya ulangi kembali. Nah, ya. 2 per 6 dikali 12 dikurangi 1 per 5 dibagi 4 tambah 1 per 10. Nah, ingat ya teman-teman, untuk yang harus kita kerjakan pertama sesuai aturan adalah perkalian dan pembagian. Nah, karena perkalian dan pembagian tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan maupun pengurangan. Jadi kalau ada soal dengan lebih dari satu jenis matematika ya, ada perkalian di sini, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada penjumlahan, maka yang kita prioritaskan adalah perkalian dulu atau pembagian, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi tadi ya ini saya kasih kurung untuk mempermudah, maka kita kasih kurung saja seperti ini. Nah, kemudian pembagiannya ini kita kasih kurung lagi di sini. Nah, kemudian tinggal kita kalikan. 2 per 6 dikali 12, ingat ya cara silang. Nah, ini cara silang. Nah, 6 dibagi 6, 1, 12 bagi 6, 2.
taruh di sini. 2 kali 2 sama dengan 4. Nih, jadi ketemu 4. Jadi 2 per 6 dikali 12, jawabannya 4. Nah, jadi soal ini yang ini sudah selesai, ketemu jawabannya adalah 4. Kemudian kita cari yang ini. 1 per 5 dibagi 4. Nah, ya. Ingat kembali ya, kalau ada soal pembagian, maka itu bisa menjadi perkalian asalkan dibalik di bilangan berikutnya. Contoh misalnya, 1 per 5 dibagi 4 itu kan sama dengan seperti ini. Saya tulis di sini. 1 per 5 kemudian dibagi 4. 4 itu kan sama seperti 4 per 1. Nah, ya 4 per 1 kan sama dengan 4. Nah, supaya kelihatan pecahannya. Nah, supaya ini bisa dikerjakan, maka kita ubah pembagian menjadi perkalian. 1 per 5 tetap yang sebelah sini, ini menjadi dikali, yang awalnya 4 per 1 itu berubah menjadi 1 per 4. Nah, ini ya, jadi ini tinggal kita kalikan sesuai ya, yang atas kali atas, yang bawah kali atas. Yang bawah kali bawah, sorry. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, ya. Jadi ketemu hasil dari 1 per 5 dibagi 4, ini adalah 1 per 20. Maka akan ketemu yang bagian ini. Nah, 4 dikurangi 1 per 20 ditambah 1 per 10. Nah, tinggal kita samakan penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, kita lihat kira-kira mana yang bisa dibagi sama-sama habis. Misalnya ya 20 sama 10. Oh, ternyata 10 ini bisa dibagi 20 ya, atau kelipatan 20 bisa kan 20 dibagi 10 kan habis sama dengan 2, itu maksudnya genap ya maksudnya. Maka kita ambil penyebutnya adalah semuanya 20 di sini. 4 ini adalah sama dengan 80 per 20. Nah, karena penyebutnya 20 ya 20 dikalikan 4, jadi ketemulah 80. 80 per 20 dikurangi 1 per 20. Nah, 1 per 10, yes. 1 per 10 ini kita ganti penyebutnya menjadi per 20. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya ulangi lagi. 1 per 10. Supaya penyebutnya ini menjadi senilai dengan 1/20, ya sudah, ini 10 ke 20 kan berarti dikalikan 2. Kalau yang bawah kalikan 2, yang atas kalikan 2. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, jadi 2 per 20. Kemudian kita masuk ke baris yang ini. Nah, kita sudah sama semua. Penyebutnya adalah sama-sama 20. Di sini 20, di sini 20, di sini 20. Kalau sudah sama-sama 20, ya sudah tinggal kita dilakukan saja. Lihat pembilangnya. Ini ya. 80 dikurangi 1, 79. 79 ditambah 2, 81. Ya sudah, jadi hasilnya 81 per 20. Nah, kemudian 81 per 20 ini dijadikan desimal. Nah, kita kembali lagi ke cara yang ini. Nah, ini ya, kembali lagi ke cara yang ini. Nah, 81 per 20 itu kalau kita sederhanakan pecahannya menjadi 41 per 20. Nah, ya. Bagaimana caranya? 81 dibagi 20. Ya, anggap saja misalnya 20 kali 4, 20 kali 4 kan 80. Selisih 81 ke 80 ada 1, taruh di sini. Nah, jadi 41 per 20. 41 per 20 kita ganti desimal. Nah, caranya seperti yang ada di sini tadi. Nah, 4-nya tetap kita tulis, koma, kemudian 1 per 20 supaya jadi desimal, maka kita cari kelipatan 10, 100, 1000. Kalau 20, maka langsung saja kita ambil kelipatan yang 100. Ya, 1 kali 5, 20 kali 5, jadi 5 per 100. 5 per 100 kita jadikan desimal adalah 0,05. Oke, tinggal kita jumlahkan. 4, tadi kan ketemunya 4 ditambah 0,05 sama dengan berapa? Sama dengan 4,05. Oke, jadi ketemu jawabannya yang opsi jawaban C. Oke, ya itu untuk soal pertama. Oke.
Oke, ya bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kalau ada yang kurang jelas silakan bisa komen saja di live YouTube ini atau di kelas WA-nya masing-masing. Oke. Kita beralih ke soal kedua. Hasil dari 155% ditambah 21/4 dikurangi 1,25. Nah, ya. Kira-kira berapa jawabannya ini? Ada persentase ya, jangan bingung dengan persentase. Nah, kalau 185% ya sudah, berarti anggap itu 185/100. Nah, jadi kalau ada 185% itu setara nilainya dengan 185/100. Nah, jadi yang persen-persen itu bawahnya adalah harus per 100 semuanya. Nah, jadi kalau kita ganti pecahan semuanya, jawabannya menjadi seperti ini. Tapi perhatikan opsi jawabannya, karena opsi jawabannya semuanya tidak ada pecahan, tapi lebih banyak ke desimal ya. Nah, tidak ada pecahan, lebih banyak ke desimal, maka lebih baik supaya kita lebih cepat mengerjakannya, semua bagian ini kita ubah menjadi desimal. 185% itu sama dengan 185/100. Ini kalau kita jadikan desimal maka 1,85. Karena 100 nolnya 2, maka ada angka 2 di belakang koma. Ini angka 285. Jadi kan ada angka 2, berarti 1,85. Kemudian 21/4. Nah, 21/4. Kita ganti desimal juga, berarti kan pastinya 2 di sini, 2. Nah, kemudian 1/4. 1/4 kita jadikan desimal. Kira-kira kelipatan 10, 100 atau 1000. Tentunya lebih mudah kita lakukan saja langsung ke kelipatan 100 ya. Jadi 1/4. Nah, ini supaya jadi 100, yang atas kita kali 25, yang 4 juga kita kali 25. 25 kali 4 kan 100. Maka ketemulah jawabannya 25/100. Nah, atau kalau didesimalkan, karena ada dua angka di belakang, ada dua angka 0 ya, 100, maka harus dua angka juga di belakang koma. 0,25. Oke, jadi 21/4 itu sama dengan 2,25. Oke, jadi sudah menjadi berbentuk desimal. Nah, kemudian dikurangi 1,25. Ini kan menjadi lebih mudah. Nah, tinggal kita kerjakan saja. Jadi 1,85 ditambah 2,25 dikurangi 1,25. Karena ini cuma hanya ada penjumlahan dan pengurangan, kita bebas untuk mengerjakannya. Ya, kita awali aja dari depan, berarti kita jumlahkan dulu, baru nanti kita dikurangi. Oke. Jawabannya berapa? Nah, tinggal kita hitung. Misal tadi kita ketemu 1,85 ditambah 2,25. Kita jumlahkan aja dulu ini ya. 5 tambah 5, 10. 0, biasa ya. Tambah 1, 8 tambah 2, 10, 11, 2 tambah 1, 3, sama dengan 4. Di 4,10. Nah, kemudian dikurangi 1,25. Tinggal kita kurangi 4,10 kurangi 1,25. Hati-hati komanya, komanya harus lurus ya. Oke, tinggal kita kurangi 10 kurangi 55. Ini 11 nyimpen 1 berarti tinggal 8. 4 jadi tinggal 2. Nah, jadi ketemulah jawabannya 2,85. Di jawabannya opsi jawaban C. Nah, ini kalau kita ubah menjadi desimal. Ada juga cara lain, yaitu diubah menjadi pecahan semua dulu. Nah, sama sebenarnya ya. Ini ya saya jelaskan bagaimana cara
untuk cara kedua, yaitu diubah menjadi pecahan terlebih dahulu. Nah, 185% kita ubah menjadi pecahan, yaitu adalah 185 per 100. Nah, oke ya, sudah saya sampaikan tadi. Kalau persentase berarti semuanya harus per 100. Misal ada contoh soal 25%. Nah, 25% kalau kita jadikan pecahan, nah sudah, tulis aja 25. Kemudian pernya berapa? Persen itu artinya per 100. Ya. Jadi semuanya adalah per 100 kalau persen. Kalau 185 berarti 185 per 100. Kemudian 21 per 4. 21 per 4 kita jadikan pecahan. 4 dikali 2, ini ya, ini pakai silang ya. 4 kali 2 ditambah 1. Nah, 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Jadi 9 per 4. Kemudian 1,25. 1,25 kita jadikan pecahan. Kita jadikan pecahan. Karena ada dua angka di belakang koma, nah berarti harus per 100. Ya, jadi kan ada 1,2, ini ada dua angka di belakang koma, 1, 2. Jadi per 100. Misalnya contoh lain, misal ada 1,025. Nah, ini kan ada 3 angka di belakang koma, ada 1, 2, 3. Maka kalau kita jadikan pecahan menjadi, ini harus nolnya 3. Berarti kalau nolnya 3 berapa? Yaitu adalah 1000. Nah, 1000 bukan 100. Nah, karena nolnya 3, karena ada angka 3 di belakang koma. Tapi karena ini hanya ada 2, berarti harus nolnya 2. Nolnya 2 berarti 100. Nah, kemudian kita ketemu 185 per 100 ditambah 9 per 4 dikurangi 125 per 100. Nah, perhatikan penyebutnya. Ini penyebutnya namanya. Penyebutnya masih ada yang berbeda. Nah, ini yang 100 sama 100 sama 4 ini beda. Maka 4 ini harus kita ganti menjadi 100. Caranya gimana? Nah, 4 ke 100 berarti kan harus dikali 25. Maka 9 ini juga dikali 25. 9 dikali 25 ketemulah hasilnya 225 per 100. Nah, kalau semuanya sudah pecahannya sama, penyebutnya sama 100, ini kan sudah sama 100 semua. Maka tinggal kita kerjakan biasa. 185 ditambah 225 dikurangi 125. Sama dengan 285 per 100. Nah, 285 per 100 kita ubah menjadi desimal. Nah, karena ada nolnya 2, 100 kan nolnya 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Maka ketemulah jawabannya 2,85. Sama ya ketemunya. Jadi juga jawabannya opsi jawaban C. Oke, jadi bisa kita ubah ke desimal terlebih dahulu atau ke pecahan, baru nanti pindah ke desimal. Nah, ya, tapi lebih cepat kalau kita supaya lebih cepat adalah kita lihat opsi jawabannya. Kalau opsi jawabannya itu mengarah ke desimal, nah mending kita ubah ke desimal dulu semua. Nah, sehingga kita mudah, sehingga langsung ketemu juga jawabannya 2,85 seperti cara 1 tadi. Kemudian yang cara 2 ini kita gantikan ke pecahan semua. Setelah pecahan ketemu, selesai akhirnya, baru kita convert ke desimal. Jawabannya sama, tetap sama-sama C ya, 2,85. Oke. Kita lanjut soal ketiga. Hasil dari dalam kurung 1 ditambah 7 per 8 dibagi dalam kurung 2 dikurangi 1 per 4 dikali dalam kurung lagi 3 per 5 dikurangi 2. Nah, kalau di soalnya sudah ada tanda kurung seperti ini, nah maka aturan di soal nomor 1 di awal tadi sudah tidak berlaku. Tapi yang berlaku adalah tanda kurung yang sudah ada di awal. Kecuali di soal tidak ada tanda kurung awal. Nah, kalau tidak ada tanda kurung awal, maka aturan itu berlaku, yaitu perkalian ataupun pembagian wajib kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, tapi karena di soal ketiga ini sudah diberi tanda kurung, nah maka yang kita kerjakan ya yang diberi tanda kurung terlebih dahulu. Oke ya. Langsung saja kita kerjakan. Nah, berarti di sini ada kelompok 1, ini kan kelompok, saya anggap
jadi kelompok ya. Kelompok 1, ini kelompok kedua, ini kelompok 3. Jadi ada 3 kelompok yang kita hitung terlebih dahulu, baru nanti kemudian kita kerjakan lagi. Nah, kita kerjakan dulu yang kelompok 1 ini. 1 ditambah 7 per 8. Nah, kita lihat opsi jawabannya terlebih dahulu. Opsi jawabannya adalah berbentuk pecahan, tidak ada desimal, maka tidak perlu kita ubah menjadi desimal. Cukup kita kerjakan dengan posisi sebagai pecahan seperti ini saja. Tidak perlu kita convert menjadi desimal. Oke, 1 ditambah 7 per 8. Nah, ya. Kita tahu kalau 1 itu adalah sama dengan 8 per 8. Kenapa kok 8 per 8? Karena di yang kedua ini penyebutnya adalah 8. Sudah, kita tinggal kurangi saja 8 karena penyebutnya sudah sama ya per 8. 8 ini. Oke. Kemudian ditambah 7. Nah, maka tinggal kita jumlah biasa, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jadi kelompok 1 kita dapatkan hasilnya adalah 15 per 8. Kita kerjakan yang kelompok 2. 2 dikurangi 1 per 4. Nah, karena penyebutnya adalah per 4, jadi kita samakan semua per 4. 2, nah, supaya mendapatkan penyebut 4, maka 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? Sama dengan 8. Oke, berarti 8 dikurangi 1 per 4 dikurangi 1. Nah, penyebutnya sudah sama. 8 dikurangi 1, 7. Kemudian penyebutnya kita masukkan 4. Oke, kelompok 2 sudah bisa kita kerjakan. Kemudian kelompok ketiga. Nah, 3 per 5 dikurangi 2. Nah, karena penyebutnya 5, ya sudah kita buat saja penyebutnya 5. Oke, ini 3 per 5 dikurangi 2. 2 supaya menjadi pecahan yang berpenyebut 5, maka 2 dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 10 per 5. Nah, maka 3 dikurangi 10 per 5. 3 dikurangi 10 sama dengan minus berapa? Minus 7. Nah, ya. Oke, per 5 di sini. Oke. Oke, sekarang kita sudah menemukan semua hasilnya. Yang pertama 15 per 8, yang kedua ada 7 per 4, dan yang terakhir ada minus 7 per 5. Nah, kemudian kita kerjakan. Nah, kita kerjakan yang 1 dengan 2 dulu. 1 dengan 2 kan dibagi. Atau 2 dan 3 dikali. Ya sudah, tinggal kita kerjakan 1 dan 2. Saya tulis lagi. 1 dan 2, 15 per 8. Dibagi 7 per 4. Langsung aja dibalik ya. Kita kali, berarti dibalik awalnya 7 per 4 menjadi 4 per 7. Oke. Apakah bisa kita, kalau bisa dikali silang, silakan dikali silang ya. Kali ini 4 bagi 4 habis 1, 8 bagi 4 habis 2. Oke. Baru kita kali biasa sama dengan 15 per 14. Nah, 15 per 14 kemudian kita kali kelompok 3. Kelompok 3 hasilnya berapa? Min 7 per 5. Jangan lupa ada minusnya di sini, min 7 per 5. Nah, bawah ya. Kita lihat bisa dicoret silang. 7 bagi 7 habis, 14 bagi 7 2, 5 bagi 5 habis, 15 bagi 5 3. Oke, hati-hati ada tanda minus ya. 3 kali minus 1, kemudian 2 kali 1 ya. Jadi ada panggil min, karena positif dikali negatif maka hasilnya negatif ya. Di minus 3 kali 1 3, 2 dikali 1 2. Oke, maka ketemu jawabannya minus 3 per 2. Oke, minus 3 per 2 berarti jawabannya adalah yang opsi jawaban
B. Nah, saya ulangi satu kali lagi. Oke, ya. Perhatikan soalnya sudah ada di tanda kurung. Kalau sudah ada di tanda kurung, maka yang kita kerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. Kita sudah tidak mengikuti aturan bahwasanya perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi karena sudah ada di dalam kurung, maka yang di dalam tanda kurung itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, 1 ini kita ubah menjadi bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Lihat sampingnya. Karena di sini penyebutnya 8, ya sudah, ini harus penyebutnya juga harus 8. Maka 8 kali 1, 8. Jadi 8 per 8. Oke, jadi ketemulah 8 per 8 ditambah 7 per 8. Hasilnya 15 per 8. Kemudian yang kedua, 2 dikurangi 1 per 4. Nah, jadi angka 2 ini harus kita ganti pecahan dengan berpenyebut 4. Caranya gimana? 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8 per 4. Kemudian kita lakukan 8 per 4 dikurangi 1 per 4, maka ketemulah 7 per 4. Dan yang ketiga, 3 per 5 dikurangi 2. Angka 2 ini kita ubah menjadi pecahan dengan berpenyebut 5. Caranya 2 dikali 5. Kita kalikan silang saja. Jadi 10. Jadi 3 dikurangi 10 sama dengan minus 7. Nah, kemudian kita kerjakan. Nah, yang awalnya pembagian ini, kemudian kita ganti menjadi perkalian. Hati-hati ya, jangan lupa kalau pembagian kita ubah jadi perkalian, maka harus dibalik. Yang awalnya 7 per 4 menjadi 4 per 7. Nah, itu hati-hati. Kadangkala kalau kita lagi panik, nah, kita malah lupa untuk membalikkan. Kalau balik nanti hasilnya pun akan berbeda. Oke, kemudian tinggal kita kalikan silang, karena ini bisa kita silang. Nah, maka ketemulah hasilnya minus 3 per 2. Jadi jawabannya opsi jawaban B. Oke, gampang kan teman-teman ya? Jadi intinya jangan panik ya. Yang awalnya soal panjang seperti ini, nah menjadi soalnya menjadi pendek dan mudah untuk kita kerjakan. Ya, jadi jangan panik dulu melihat soal yang bentuknya aneh. Nah, ada yang pecahan, ada yang biasa, ada yang bentuk desimal, ada yang bentuk persentase ya. Gak usah panik terlebih dahulu. Kita samakan dulu semua. Kalau sudah jenisnya sama, baru kita kerjakan. Jadi seperti itu sebenarnya. Kita coba lanjut ke soal keempat. Hasil dari 9 per 12 ditambah 2 dikurangi 5 dikali 1 per 3. Nah, soal keempat tidak ada tanda kurung ya. Oke, jadi yang harus kita kerjakan sesuai aturan yang berlaku. Apa aturan yang berlaku? Perkalian, pembagian harus kita prioritaskan kerjakan terlebih dahulu. Baru nanti disusul oleh penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada perkalian di sini. Nah, ini kan perkalian. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Ya sudah, kita kasih kurung saja ini. Seret. Nah, kita kasih kurung. Artinya adalah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, 5 dikali 1 per 3 berapa? Nah, langsung saja. Tidak perlu kita di angka 5 ini tidak perlu kita jadikan pecahan. Langsung saja kita kalikan ya. 5 dikali 1. Nah, ini anggap sama dengan 1. Nah, 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 5 dikali 1 per 3 itu sama dengan 5. 5 kali 1, 5. 3-nya tetap ya, 5 per 3. Nah, kemudian, sehingga menjadi seperti ini nanti soalnya. 9 per 12 ditambah sekalian 2. 2 ini sekalian kita ubah ya, kita ubah jadi penyebutnya ke angka 12 misalnya. Berarti 2 kali 12 24. 24 di per 12. Nah, 24 bagi 12 kan 2. Jadi kan angka 2 ini senilai dengan
24 per 12. Lalu dikurangi hasil perkalian tadi. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya kan, ini hasilnya tadi. Jadi tinggal kita tulis lagi 5 per 3. Oke. Kemudian baru kita kerjakan. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya masih belum sama. Ya, masih ada angka 12 dan 3. Ini harus kita setarakan, kita samakan. Kita jadikan 12 karena angka 3 ini bisa dibagi 12 kan. Oke. Kemudian kita tulis lagi 9. Karena ini 12 sama, tetap kita tulis lagi 24. Nah, yang ini yang berbeda. Nah, 5 per 3. Nah, 5 per 3 itu harus diganti berapa supaya menjadi bilangan per 12. Nah, 3 ke 12 ini kan dikali 4. Oke, ya dikali 4. Maka 5 ini juga harus dikali 4. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20. Oke. Nah, jadi sekarang tinggal kita kerjakan seperti biasa. 9 ditambah 24. 33. Ya, 33 dikurangi 20. Sama dengan 13. Nah, jadi 13 per 12. Nah, 13 per 12 kita kecilkan lagi, kita sederhanakan lagi. Nah, 13 bagi 12. Nah, 13 bagi 12 pasti 1 ya. Nah, depannya 1 karena kalau 12 kali 2, 24 sudah lebih besar dari 13. Maka 12 kali 1, 12. Nah, 13 ke 12 selisihnya berapa? Selisihnya 1. Ya, tapi sama dengan 1 per 12. Oke. Jadi ketemu jawabannya yang opsi jawaban C. Oke, jadi 13 per 12 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 12 ya. Nah, dengan 13 dibagi 12 itu sama dengan 1. Karena kalau 2 itu kan sudah 12 dikali 2 kan 24, berarti sudah besar dari 13, maka 1. 1 dikali 12, 12, 13 ke 12 selisihnya 1. Kita tulis taruh di atas. Nah, jadi 1 per 12. Oke. Bagaimana teman-teman? Nah, masih sehat semua ya? Masih semangat semua ya? Semoga tidak semakin ngeblank dan tidak semakin pusing ya di malam hari ini ya. Tetap fokus, intinya fokus dan jangan panik ya. Jadi soal yang awalnya seperti ini ternyata menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. Nah, ini. Jadi kalau soal seperti ini kan tinggal kita jumlahkan biasa karena penyebutnya sudah sama 12 ya, tinggal kita jumlahkan biasa saja. 9 tambah 24 dikurangi 20, formula 13 tadi ya. Kalau di awal kan kita lihat masih bentuknya ada yang pecahan, ada yang bilangan bulat. Nah, jadi kita tetap fokus dan jangan panik intinya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal kelima. Nah, nilai dari 0,08 dikali 25. Oke ya. Apakah A 0,02, B 0,2, C 2, D 20, atau E 200? Ya, oke. Sederhana ya ini ya. Saya rasa ini sederhana ya. Jangan bingung kalau ada soal desimal dikali bilangan bulat. Jadi caranya adalah pertama kita anggap saja dulu, bentar saya tulis saja, saya tulis ulang dulu di sini 0,008, berarti ada 3 angka di belakang koma. Kemudian dikalikan 25. Nah, ada 3 angka ya. Oke. Anggap saja yang 00 ini kita hilangkan dulu. Nah, kita anggap 300 kita hilangkan dulu. Jadi tinggal 25 kali 8. 25 kali 8 kita kerjakan biasa ya. Sekalian seperti biasa, 25 kali 8 kita kerjakan biasa dulu. 8 kali 5 40, oke, sisa 4. 8 kali 2 16, 16 tambah 4 ada 20. Jadi 25 kali 8 itu sama dengan 200.
Oke, tapi tidak selesai sampai sini. Nah, itu kan 25 kali 8 sama dengan 200. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Ada berapa angka di belakang koma? Oh, ternyata ada 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma, maka ini juga harus ada 3 angka di belakang koma. Ini ada angka 1, ada bilangan 1, kedua, ketiga. Nah, maka ini harus ada koma. Nah, maka di depan koma ya harus ada 0. Nah, jadi jawabannya adalah 0,2. Ya. Jadi jangan panik dengan angka 0,00. Nah, itu ya. Jadi anggap saja dulu nolnya kita buang. Nah, nolnya kita buang, kita kalikan biasa. 25 dikali 8. 25 kali 8 ketemu 200. Nah, ya, ketemu 200. Kemudian kita perhatikan lagi ke soalnya. Di soalnya desimalnya ada 3 angka di belakang koma. 3 angka tuh ini ya, maksudnya ya. 1, ini 1, ini 2, ini 3. Ini kan berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, tadi kan ketemu hasilnya 25 kali 8, 200. Nah, karena ada 3 angka di belakang koma, maka juga harus ada 3 angka di belakang koma di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini harus ada koma. Depan koma ya pasti 0. Jadi 0,200. 0,200 atau 0,2. Nah, karena 0 yang di belakang ini sudah tidak dianggap sama. Jadi 0,200 ya sama kayak 0,2. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal ke-6. Nah, kadangkala ada soal yang berbentuk seperti ini, tapi jangan panik dulu. Aduh, soalnya kok ada tabelnya, ada X, ada Y apa. Jadi jangan panik dulu. Ya, tetap fokus, tetap tenang. Cermati soalnya. Pertanyaannya perhatikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Apakah A, X lebih besar dari Y, B, 3X kurang dari Y, C, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, D, 2X lebih kecil dari 3Y, atau E, 3X sama dengan 2Y. Nah, jadi, yang harus kita lakukan apa? Mencari nilai X, kemudian mencari nilai Y. Nah, kemudian antara X dan Y kita buat hubungan di antara opsi ini. Kira-kira mana opsi jawaban yang cocok hubungannya antara X dan Y. Oke, jadi kita kerjakan dulu X dan Y ini. Nah, kita awali dari yang X aja ya. Kita dari yang X dulu. Ada 16 dibagi setengah dikali 1/25. Oke, saya tulis dulu ulang di sini 16 dibagi 1/2, langsung saja dibalik ya, karena dibagi 1/2 ya berarti nanti kita kali. Kalau pembagian ke perkalian jangan lupa dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Maka 16 dikalikan 2 nanti dikalikan 1/25. 1/25 kita jadikan pecahan utuh saja ya, supaya tidak menjadi 1/25, tapi kita 1 dikali 5, kemudian kita tambah 2. Nah, jadi 1 kali 5 tambah 2 sama dengan 7, berarti 7/5. Ya, jadi 1/2/5 itu senilai atau setara dengan 7/5. Caranya bagaimana? Ini 5 dikali 1, kemudian ditambahkan 2. 5 kali 1, 5. 5 tambah 2, 7. Maka pembilangnya 7. Penyebutnya tetap 5 ya. Oke. Kemudian tinggal kita kerjakan. 16 dikali 2 berapa? 32. 32 dikali 7/5. Nah, sudah, tinggal kita kerjakan. Apakah bisa dicoret? Ya, bisa ya, berarti 32 dikali 7, kita kerjakan manual.
32 dikali 7. Nah, 7 kali 2, 14. Sisa 1, 21, 225. Sorry, 224. Berarti ya. 2, 2, 4. Nah, per 5. Nah, 224 per 5. Ya sudah. Kita bagi biasa. Ya, kita menggunakan pembagian 224 dibagi 5 berapa? Mungkin masih ingat ya cara pembagian seperti ini. Nah, oke, 5 dikali 4. Nah, 5 kali 5 sudah 25, maka dikalikan 4 saja, 20. Kemudian ada sisa 2, 4. Nah, ada sisa 4 lagi, maka kita kalikan 4 lagi. 4 kali 5, 20. Oke, semoga kelihatan ya, ini 4. Nah, kemudian 4. Kemudian kita tambahkan 0. Kalau tambahkan 0 berarti koma. 40 bagi 5 sama dengan 8. Oke, jadi ketemu hasilnya 44,8. Oke, jadi X sudah kita ketahui ya, hasilnya adalah 44,8. Sekarang yang Y. Nah, 12 1 per 2 ditambah 48 dikali 1,5 dikurangi 3,5 atau 31 per 2. Nah, perkalian kita kerjakan terlebih dahulu di sini. Nah, jadi ini kita kasih tanda kurung supaya kita tidak lupa. Nah, 12 1 per 2 itu kita jadikan pecahan supaya tidak seperti ini, itu sama dengan 12 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 25 per 2. Ya, jadi 12 1 per 2 atau 12 setengah itu sama dengan 25 per 2. Kemudian yang perkalian ini 48 dikali 1 per 2. 1 per 2 kita ubah lagi menjadi 3 per 2. Caranya masih ingat ya, 2 kali 1. Ini yang silang dikalikan. Kemudian yang ini ditambah. Nah, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2. Nanti ini kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Kemudian 3,5 atau 31 per 2. Kita setarakan lagi menjadi 7 per 2 ya. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Jadi 7 per 2. Nah, yang perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. 48 dikali 3 per 2. Bisa dicoret ya. Bisa 2 bagi 2, 1. 48 dibagi 2, 24. Oke. 24 dikali 3 sama dengan 144. Sorry. Bentar. Mana? 48 dikali 3 per 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Atau kalau tidak kita sederhanakan bisa ya. Misal ini ya. Tidak perlu kita coret terlebih dahulu. Langsung aja 48 dikali 3 per 2. Yang 48 dikali 3 itu kan 144. Nah, baru per 2. Kenapa kok tidak disederhanakan seperti ini? Nah, karena penyebutnya adalah 2. Nah, supaya untuk memudahkan ya sudah, kita tidak usah sederhanakan, kita jadikan per 2 saja ya. Jadi 48 ini langsung kita kalikan ke sini, 48 dikali 3 sama dengan 144. Nah, per 2. Kemudian tinggal kita kerjakan sekarang. 25 per 2 ditambah 144 per 2 dikurangi 7 per 2. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, ya sudah. Ini kan enak. Ini kan penyebutnya sudah sama 2. Tinggal yang kita kerjakan yang atas saja. 25 ditambah 144, kemudian dikurangi 7. Nah, maka ketemulah hasilnya 162. 162 dibagi 2 atau 162 per 2 itu sama dengan 81 ya. Maka Y-nya sama dengan 81. Jadi X-nya 44,8 dan Y-nya 81. Maka secara otomatis X itu kan lebih kecil dari Y. Nah, tinggal kita cari di sini kira-kira mana yang sehubungan dengan X kurang dari Y. Kita lihat opsi jawaban A, X lebih dari Y. Jelas salah ya, karena X hasilnya lebih kecil daripada Y. Kemudian yang B, 3X kurang dari Y.
Kalau 3X kurang dari Y juga salah, karena 3X berarti 3 dikali 44 ya. 3 dikali 44 ya sekitar 132-an. Lebih kecil dari 81. Salah. Harusnya ini adalah 3X lebih besar dari Y. Maka ini salah. Kemudian kita lihat yang C, X dan Y tidak dapat ditentukan. Bisa ditentukan ya. Oke, juga salah. Kita lihat yang D, 2X lebih kecil dari 3Y. Oke, karena kita tahu X itu lebih kecil dari Y, maka otomatis yang jawabannya adalah opsi jawaban D. Karena 2X ya tentunya juga akan lebih kecil daripada 3Y. Oke ya. Kalau E, kita lihat opsi jawabannya 3X sama dengan 2Y. 3X sama dengan 2Y. Kita coba 3 kali 44 ya sekitaran 130-an. 2Y berarti 81 dikali 2. 81 dikali 2 ya berarti sekitar 162-an. Nah, berbeda ya, bukan sama hasilnya. Berarti jawaban yang benar adalah opsi jawaban D. 2X kurang atau lebih kecil dari 3Y. Kita coba lagi soal berikutnya. Oke, mirip ya soal sebelumnya. Ada X, ada Y, ada tabel. Kemudian kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita kerjakan terlebih dahulu. Kita cari nilai X, kemudian kita cari nilai Y. Kita awali dari mencari nilai X. Nah, ini ya. X, jadi minus 3 per 2 ditambah 11 per 2 ditambah 8 kali 4. Nah, perhatikan di sini. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Maka yang kita prioritaskan adalah perkalian. 8 kali 4, 32. Ketemu hasilnya. Kemudian min 3 per 2 ditambah 11 per 2. Perhatikan penyebutnya sudah sama-sama 2. Ya, sudah tinggal kita kerjakan saja. Minus 3 ditambah 11. Sama dengan berapa? Sama dengan plus 8. Oke, saya taruh di sini aja biar gak bingung. Minus min 3 per 2 ditambah 11 per 2. Nah, ini kan karena penyebutnya sudah sama, ini kan berarti kan tinggal yang kita kerjakan ya. Minus 3 ditambah 11. Nah, minus 3 ditambah 11 atau 11 dikurangi 3 sama dengan 8 per 2. Nah, 8 per 2 berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi ketemu ya. 4 ditambah 32 hasilnya 36. Nah, jadi untuk yang X itu adalah 36. Kemudian kita kerjakan yang Y. Nah, minus 9 per 2 ditambah 3 per 2 tambah 3 kali 8. Ya, jadi yang perkalian kita kerjakan. 3 kali 8 sama dengan 24 ini hasilnya. Kemudian minus 9 ditambah 3. Karena penyebutnya sudah sama-sama 2. Jadi minus 9 ditambah 3. Maka ketemulah jawabannya minus 6. Oke, biar gak bingung saya tulis lagi di sini. Minus 9 per 2 ditambah 3 per 2. Nah, sini karena penyebutnya sudah sama 2, tinggal kita kerjakan atasnya saja. Jadi, minus 9 ditambah 3. Berapa? Minus 9 ditambah 3, atau 3 dikurangi 9 kan sama. Jadi kan jawabannya minus 6 per 2. Minus 6 per 2 itu sama dengan minus 3 ya. 6 dibagi 2 kan 3. Jangan lupa ada tanda minusnya, berarti minus. Nah, tinggal kita kerjakan minus 3 ditambah 24 ya sama dengan 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Jadi X-nya 36, Y-nya sama dengan 21. Nah, kemudian kita cari hubungan yang tepat. Nah, apakah opsi A 2X sama dengan Y? 2X kan berarti 36 dikali 2, itu kan berarti 72. Apakah 72 sama dengan Y? Ternyata Y 21. Berarti bukan. Kita lihat B, 3X sama dengan 4Y. Ini kan harusnya kan X ini lebih kecil dari, X ini lebih besar. Karena X 36 ya. X lebih besar dari Y. Karena Y-nya kan 21, X-nya 36.
maka kita cari yang setara dengan X lebih besar dari Y. Kita lihat yang B3X sama dengan 4Y, jelas salah ya. Kemudian C tidak dapat ditentukan, juga salah. Yang D 3X kurang dari 2Y. Nah, 3X kurang dari 2Y. Kita coba 3 dikali 36. 36 kali 3 kan 108. Apakah 108 lebih kecil daripada 2Y? 2Y berarti 2 kali 21 42. Salah, harusnya 3X lebih besar dari 2Y. Kita lihat yang E, 2X lebih besar dari 2Y. Nah, jelas ya, karena X lebih besar dari Y, apalagi di sini ditambah 2X, pastinya juga akan lebih besar. Maka jawabannya adalah opsi jawaban E. Oke, kita coba lagi soal ke-8. Diketahui X, ya, 0,75 ditambah 1/4 dikurangi 25%. Kalau yang Y 75%. Nah, yang kita cari sama ya, ini soalnya sama seperti tadi, jadi kita cari hubungan antara X dan Y. Nah, kita kerjakan X, kita kerjakan Y. Tapi yang Y tidak perlu kita kerjakan, karena Y sudah langsung ketemu 75%. Nah, kalau 75%, ya sudah, berarti tidak perlu kita kerjakan. Tapi yang mungkin kita ubah, apakah diubah ke desimal atau diubah ke pecahan. Nanti kita lihat nilai X-nya dulu. Oke, kita kerjakan yang nilai X-nya. Nah, 0,75 ditambah 1/4 dikurangi 25%. Nah, di sini kita ubah menjadi desimal semuanya. 0,75 tetap karena sudah desimal 1/4. Nah, masih ingat ya bagaimana 1/4 kita ubah menjadi desimal. Jadi harus kelipatan 100, 10, atau 1000. Nah, berarti ini kan kelipatan 100. Kita buat menjadi 100. Harus dikalikan berapa? 4 harus dikalikan 25 supaya 100. Maka yang atas juga harus dikalikan 25. Oke, maka ketemulah 1 kali 25 sama dengan 25. 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, jadi 25/100. Kalau kita buat desimal, maka menjadi, kita tulis dulu 25-nya. Nah, kemudian kita lihat ada 100 ini ada nolnya 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Ini baru kita kasih koma. Kemudian 0. Jadi 0,25 itu sama dengan 25/100. Kemudian dikurangi 25%. Nah, masih ingat ya, kalau 25% itu berarti ya 25/100. Jadi kalau ada persen-persen, pasti semuanya per 100. Kalau 25/100 itu sama dengan berapa? Kita ganti desimal ya, sama seperti yang atas ini ya. Jadi sama 0,25. Jadi ketemu, kita sampai di garis ini. 0,75 ditambah 0,25 minus 0,25. Nah, ada angka yang sama, berarti ini pasti 0 jawabannya. Maka ketemulah hasilnya X sama dengan 0,75. Nah, 0,75 kita convert menjadi persen. Masih ingat ya tadi, kalau 0,75 karena ada 2 angka di belakang koma, ya berarti 75/100. Nah, kalau 75/100 itu sama dengan 75%. Nah, berarti X nilainya 75%, Y juga 75%. Berarti antara X dan Y nilainya adalah sama, yaitu 75%. X sama dengan Y. Maka kita cari jawabannya adalah, sudah jelas ya, maka opsi jawabannya adalah D, karena X itu sama dengan Y, yaitu adalah 75%. Oke, baik, kita sampai di penghujung materi di video pada pembahasan kali ini. Semoga beberapa video tadi, beberapa latihan soal yang mengenai pecahan tadi menambah amunisi kita buat mempersiapkan ujian SKD khususnya di bidang TU ya. Jadi kuncinya adalah tetap fokus dan jangan panik melihat soal ya, karena
yang soal yang awalnya terasa rumit sebenarnya itu bisa disederhanakan menjadi lebih mudah ya, seperti yang sudah dicontohkan dari beberapa soal di awal tadi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat pembahasan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.